Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Amsal 28 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal, memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lobang. Amsal 28 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Mengendap-endap dengan Dosa, ditulis oleh Adam Halls. Mari kita mulai kisah inspiratif. Anjing kami Winston tahu bahwa ia tidak boleh menggigit sepatu. Jadi ia pun menggunakan siasat, yaitu mengendap-endap. Jadi, kalau Winston sudah mengincar sepatu yang tidak bertuan, ia akan berjalan santai mendekati sepatu itu, menyambarnya, lalu terus berjalan, mengendap-endap, seolah tidak terjadi apa-apa, bahkan terus melenggang keluar jika tidak ada yang memperhatikan. Anak saya yang menyadarinya akan berujar, "Ma, Winston baru saja mengendap-endap dengan sepatu Mama keluar rumah." Ada kalanya kita mengira dapat mengendap-endap dan menyembunyikan dosa kita dari pandangan Allah. Kita cenderung berpikir bahwa Allah tidak akan tahu. Kita bahkan berdalih bahwa itu bukan masalah besar. Apapun yang kita maksudkan dengan itu, namun, seperti Winston, kita sebenarnya tahu. Kita tahu pilihan-pilihan kita itu mendukakan Allah. Seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, kita mungkin mencoba bersembunyi karena malu dengan dosa kita. Kejadian 3 ayat 10,
atau berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, kitab suci mengundang kita untuk melakukan sesuatu yang sangat berbeda, yaitu menghampiri belas kasihan dan pengampunan Allah. Amsal 28 ayat 13 mengatakan, "Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi." Kita tidak perlu mencoba untuk mengendap-endap dengan dosa kita dan berharap tidak ada yang memperhatikan. Ketika kita jujur dengan pilihan-pilihan kita kepada diri sendiri, kepada Allah, kepada teman yang dapat dipercaya, kita akan terbebas dari rasa bersalah dan malu karena memendam dosa yang tersembunyi. 1 Yohanes 1 ayat 9. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apakah Anda kadang-kadang tergoda untuk menyembunyikan dosa Anda? Apa saja yang menghalangi Anda untuk mengakui dosa Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Fokus utama dalam Amsal 28 adalah tentang dampak pemimpin yang baik dan jahat terhadap pengikut mereka. Orang akan berkembang di bawah pemimpin yang saleh, tetapi akan tertekan ketika para pemimpin tidak menghormati Allah. Fokus lain adalah soal tidak menutup-nutupi dosa. Salomo menjelaskan bahwa menyembunyikan dosa dan tidak mengakuinya bukanlah tindakan seorang pemimpin yang saleh. Ia mungkin sedang memikirkan Daud, ayahnya, saat menyatakan ini, "Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi." Amsal 28 ayat 13. Dalam Mazmur 51, Daud menulis tentang kesulitan dan kekacauan dalam hidupnya ketika ia menyembunyikan dosanya. Selama 1 tahun setelah melakukan perzinahan dan pembunuhan, ia menolak untuk mengakui dosanya. Disiplin yang dijatuhkan Allah membuatnya menderita secara fisik dan tersiksa secara mental. Menanggapi kecaman Nathan, 2 Samuel 12, Daud pun bertobat dan mengakui dosa-dosanya. Tuhan sangat menyukai orang yang mau mengakui kesalahan dan bertobat. Rema hari ini, Amsal 28 ayat 13 berkata, "Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi." Tina, kamu ya yang memakan kue coklat di dalam kulkas. Kan Mama sudah bilang, kue itu untuk kakakmu, bagianmu yang kue strawberry sudah kamu makan bukan? Tina seketika menjawab, "Enggak Ma, aku enggak makan kue coklat kakak." Mama menggeleng-gelengkan kepala. "Lalu, itu apa coklat-coklat di pipi dan mulutmu?" Wajah bocah kecil itu memang celemotan dengan lelehan coklat dari kue brownies yang dimakannya. Sebenarnya Mama geli melihat rupa cemong gadis mungilnya. Tapi karena Tina terus menyangkal bahwa ia yang memakan kue coklat itu, Mama akhirnya marah dan menyeret Tina ke depan cermin. Barulah sambil menangis Tina mengakui kesalahannya. Kita mungkin pernah menghadapi orang yang sudah jelas salah tapi masih saja tidak mau mengakui kesalahannya. Bahkan bersikeras dan ganti menyalahkan kita. Pasti sangat menjengkelkan sekali rasanya. Kita yang sebenarnya sudah siap memaafkan dan melupakan kesalahannya, jadi malah kesal dan jika mampu akan memberikan hukuman kepadanya. Begitupun Bapa kita di surga yang mengetahui segalanya. Kita boleh sangat lihai menutupi kesalahan kita dari orang lain. Tapi bagi Bapa, tak ada yang tersembunyi baginya. Jadi tak ada gunanya kita menutup-nutupi atau menyangkal dosa dan kesalahan kita pada Tuhan.
Bahkan kitab Amsal berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Akan jauh lebih baik bagi kita, jika kita tidak mencoba berbelit-belit pada Tuhan. Bukankah juga lebih mudah mengaku pada Tuhan daripada mengaku pada manusia? Tuhan tidak akan membocorkan atau bergosip tentang kesalahan kita. Dan Dia sangat menyukai orang yang mau mengakui kesalahan dan mengambil keputusan untuk bertobat. Percayalah, kita tak akan suka dan mau jika Tuhan marah pada kita. Sebaliknya kita akan sangat beruntung jika disayang Tuhan. Berkat, anugerah, kasih karunia dan perlindungannya akan selalu menyertai setiap langkah kita. Renungkan, Tuhan sangat menyukai orang yang mau mengakui kesalahan dan mengambil keputusan untuk bertobat. Adakah kesalahan yang masih coba Anda sembunyikan dari Tuhan? Apa keputusan yang Anda ambil setelah mengetahui Tuhan sangat menyukai orang yang mau mengakui kesalahannya? Apa tindakan nyata Anda untuk bertobat dari kesalahan Anda? Dalam kitab Amsal dan kitab-kitab lain yang berisi lagu selalu diingatkan tentang orang benar dan orang fasik. Apa yang dilakukan jauh berbeda. Amsal 28 ayat 13-14 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Takut akan Tuhan adalah pokok yang membedakan mereka sehingga hidup mereka ditunjukkan apakah ia orang yang mengakui dan meninggalkannya, atau yang menyembunyikannya. Menjadi orang benar, itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Ini ditunjukkan dalam hidup bersama orang lain, dalam hal mengasihi. Setelah Tuhan Yesus memberitahukan penderitaan yang akan Ia alami, justru murid-murid bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Dan Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil. Lukas 9 ayat 48 berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Orang yang takut akan Tuhan pastilah orang yang rendah hati, bukan berebut kedudukan. Adakah kita adalah orang yang takut kepada Tuhan? Apa beberapa ayat Alkitab tentang kegagalan? 2 Korintus 12 ayat 9-10. Tetapi Dia berkata kepadaku, kasih karuniaku cukup bagimu, karena kekuatanku menjadi sempurna dalam kelemahan. Oleh karena itu aku akan lebih bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus dapat bersandar padaku. Demi Kristus, maka saya puas dengan kelemahan, penghinaan, kesulitan, penganiayaan, dan malapetaka, karena ketika saya lemah, maka saya kuat. Roma 5 ayat 3-5. Lebih dari itu, kami bersukacita dalam penderitaan kami, mengetahui bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan karakter, dan karakter menghasilkan harapan, dan harapan tidak membuat kita malu, karena kasih Tuhan telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Mazmur 73 ayat 26. Daging dan hatiku boleh habis, tetapi Tuhan adalah kekuatan hatiku dan bagianku selamanya.
Filipi 4 ayat 13, saya dapat melakukan semua hal melalui Dia yang menguatkan saya. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil untuk mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amsal 24 ayat 16, karena orang benar jatuh 7 kali dan bangkit kembali, tetapi orang fasik tersandung pada waktu malapetaka. Filipi 4 ayat 4-7, bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi saya akan berkata, bersukacitalah. Biarkan kewajaran Anda diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat, jangan khawatir tentang apapun. Tetapi dalam segala hal dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur biarkan permintaan Anda diketahui oleh Tuhan. Dan damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yeremia 29 ayat 11, karena aku tahu rencana yang aku miliki untukmu. Demikianlah firman Tuhan, rencana untuk kesejahteraan dan bukan untuk kejahatan, untuk memberimu masa depan dan harapan. Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Galatia 6 ayat 7, jangan tertipu, Tuhan tidak diejek, karena apapun yang ditabur, itu juga yang akan dituainya. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu, lihatlah, yang baru telah datang. Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dengan segala caramu akui Dia, dan Dia akan meluruskan jalanmu. Mazmur 55 ayat 22, serahkan bebanmu pada Tuhan, dan Dia akan menopangmu. Dia tidak akan pernah mengizinkan orang benar dipindahkan. Roma 8 ayat 28, dan kita tahu bahwa bagi mereka yang mengasihi Allah segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Roma 5 ayat 8, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Mazmur 37 ayat 23-24, langkah-langkah manusia ditegakkan oleh Tuhan. Ketika dia senang dengan jalannya, meskipun dia jatuh, dia tidak akan tersungkur, karena Tuhan menopang tangannya. Kisah Para Rasul 22 ayat 16, dan sekarang mengapa kamu menunggu? Bangkit dan dibaptis dan bersihkan dosa-dosamu, memanggil namanya. Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena ia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang satu dan membenci yang lain. Anda tidak dapat melayani Tuhan dan uang. Yosua 1 ayat 9, bukankah aku telah memerintahkanmu, jadilah kuat dan berani. Jangan takut, dan jangan cemas, karena Tuhan Allahmu menyertaimu kemanapun kamu pergi. Dan aku yakin akan hal ini, bahwa Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan menyelesaikannya pada hari Yesus Kristus. Doa untuk hari ini, Tuhan Yesus, ampunilah kami yang mengira dapat menyembunyikan kesalahan kami kepadamu. Kami akui semua dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu.
Hati kami sungguh menyesal dan berjanji akan meninggalkan dosa-dosa kami. Berilah kami kekuatan untuk selalu berjalan dalam kebenaran dan kekudusan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa, terima kasih, karena dosa tidak lagi berkuasa atasku. Tolonglah aku untuk mengingat, bahwa saat aku jujur kepadamu dan kepada orang lain, aku pasti menerima belas kasihan dan pengampunan-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.